Kali ini di sini saya akan sedikit menginformasikan bagi yang sudah tahu mungkin mengingatkan mengenai tentang olah vokal. Nah, olah vokal di sini bagi seorang aktor merupakan kendaraan untuk menyampaikan informasi. Vokal seperti kita tahu, mungkin kita sadari, vokal bisa terdengar, bisa sampai mulai dari pernapasan, juga artikulasi yang jelas, tujuan yang jelas. Maka dari itu, semua olah vokal kita lakukan olah pernafasan. Pertama, nafas di sini yang dilakukan adalah nafas perut. Kenapa tidak nafas dada atau nafas yang lainnya? Karena di sini nafas perut lebih menekankan ke power, lalu juga kapasitas lebih besar. Nah, nafas perut di sini dilakukan dengan cara itu masih nafas dada. Kenapa? Mengidentifikasinya bagaimana? Pertama, nafas dada yang naik masuk ke paru-paru dan bahu masih naik dan yang kembang kempis masih di dada. Seperti itu nafas dada. Nah, lalu juga kalau nafas perut yang kembang kempis di perut. Bagaimana supaya kalian bisa lebih mudah menganalisisnya? Lakukan dengan cara teman-teman sambil tertidur terlentang. Ketika tertidur, secara tidak sadar kalian melakukan napas perut. Nah, napas perut di situ membuat badan lebih rileks dan juga kapasitas dasar lebih banyak tentunya. Nah, pertama, setelah kita latihan dan dibiasakan dengan napas perut, kita lakukan napas seperti biasa. Tarik, keluarkan. Bahu tetap, dada tidak naik, tapi di perut. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Sekarang kita tambah power penekanan di otot perut kalian. Dengan satu tarikan nafas, keluarkan. Dengan sekali buangan, hentakan di perut otot perut kalian. Jadi tekan di perut kalian sampai habis. Lalu berikutnya dengan cara memanajemen napas kalian. Bukan hanya pergerakan, finansial atau apapun, mulai dari napas kita sadari hal-hal seperti itu. Napas pun bisa dimanajemen. Ketika kalian berenang, kalian lakukan itu. Nah, secara sadar kita tarik lakukan itu di dalam dunia teater maupun dalam dunia nyata. Lakukan dengan cara 3 kali tarik nafas, sekali buang. Contohnya, setelah itu kita lakukan 3 kali tarik nafas, lalu 3 kali buang nafas. Siap? Mulai. Untuk lebih melatih nafas power di perut, kita juga bisa melakukan nafas anjing. Kenapa disebut nafas anjing? Ya, di sini kita lakukan dengan cara seperti anjing. Lidah dikeluarkan, gunakan perut kalian bukan dada kalian. Jadi jangan seperti ketika capek, tapi gunakan perut kalian. Perut yang menekan. Untuk apa sih, Kak? Untuk apa sih, Dek, melakukan ini? Di sini vokal dilakukan dengan cara bantuan nafas modalnya. Maka dari itu kita latih nafas kita. Sebelum kita melatih, tinggal menambah artikulasi pada vokal kita. Ketika menyebut A, ya A dengan napas semaksimal mungkin. Kita coba dengan masuk ke vokal atau sebelumnya kita gunakan mendesis. Badan rileks,
Tarik nafas, olah perut dengan nafas perut. Keluarkan. Lakukan terus beberapa repetisi 3-5 kali. Gunakan power terkuat kalian. Kenapa di sini mendesis? Kita keluarkan sebelum menggunakan vokal, tapi utamakan otot perut kalian yang bekerja. Terus tekan perut kalian sampai napas kalian habis. Bagaimana Kak cara supaya tahu napas kita habis? Jangan risau, tubuh kita otomatis, tubuh kita itu canggih. Ketika nafas kita habis, otomatis secara tidak sadar ketika tenggelam akan menarik nafas sendiri. Jadi ketika terus di fresh, otomatis tubuh kalian akan merespon seperti tenggelam. Nah, itu kalian sudah mencapai batas dari nafas kalian. Itu mengetahuinya. Lalu kita melakukan setelah mendesis, melakukan humming atau bergumam. Berilah nafas, tarik nafas, tubuh rileks. Keluarkan. Tarik nafas, keluarkan, humming. Tarik nafas, tahan. Di sini yang digunakan adalah melatih tenggorokan kalian, bukan di hidung, bukan mulut. Nah, bagaimana mengetahuinya? Coba kalian rasakan bagian yang bergetar lebih di situ bagian mana? Apakah ketika hidung yang bekerja, atau bibir yang bekerja, atau tenggorokan kalian yang bekerja? Kalian analisis, kalian rasakan, kalian sadari bahwa secara tidak sadar tenggorokan kalian sendiri bekerja dan apresiasi secara sadar. Nah, setelah humming dan mendesis, kita gunakan vokal. Nah, untuk melatih power kita gunakan vokal terendah. Kenapa vokal terendah? Karena ketika kita teriak, vokal yang berteriak itu lebih ke vokal yang bermain. Ketika A yang cempreng akan dengan A yang cemprengnya. Sedangkan yang kita butuhkan dalam teater adalah vokal yang jelas, yang bulat, dan yang kuat. Maka dari itu, power kita perlu dilatih. Jadi ketika A, meskipun pelan, tapi bulat, yakin, tegas bahwa itu adalah A. Begitupun dengan dialog. Dialog yang kalian lontarkan adalah dialog yang jelas sampai ke penonton pesan itu. Kita gunakan vokal terendah. Cari vokal terendah kalian misalnya. Nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan. Yuk lakukan vokal terendah kalian. Tarik nafas, tetap jaga artikulasi. Bukan berarti kalian menjadi tapi tetap. Lalu setelah vokal terendah kalian ketahui dan terus dilatih di setiap harinya, nah kita masuk ke vokal dengan artikulasi. Gunakan A, I, U, E, O. Dengan cara staccato atau putus-putus secara jelas. Ketika A, I, U, ya U, E, O, ya O. Dengan jelas. A, I, U, E, O. 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 Sekarang kita lakukan dengan satu kali nafas dengan cara nafas lalu lakukan A, I,
U, E, O. Lalu lakukan A dengan panjang. Habiskan napas kalian. Tapi tetap menjaga artikulasi dari si A, I, U, E, O yang staccato dengan power dan artikulasi yang tetap jelas. Tarik nafas, relax. Tarik nafas, lakukan. A, I, U, E, O, A. Lakukan terus secara berulang-ulang setiap harinya. Lakukan repetisi 3-5 kali, entah itu bangun tidur, atau setelah berkegiatan sebelum tidur, bahkan ketika sebelum kalian latihan teater dengan kelompok dan teman-teman kalian. Nah, kalian bisa melakukan secara pribadi. Terlebih ketika kalian nanti berkumpul dengan kelompok bermain kalian bisa melakukannya secara bersama-sama agar menambah spirit dari pementasan tersebut. Nah, sekali lagi di akhir saya sendiri sering melakukan vokal teriak. Vokal semaksimal kita. A, teriak dengan lantang, dengan jelas, dengan artikulasi yang jelas. Nah, selain dari melatih vokal, kita juga bisa memfokuskan diri untuk fokus untuk menghadapi apa yang akan dihadapi pada saat ini. Dengan cara ketika mengatur nafas, relax, hadirkan emosi-emosi negatif. Hadirkan emosi-emosi negatif, segala permasalahan dari rumah, kuliah, lingkungan, atau juga hubungan asmara kalian. Tarik emosi-emosi negatif, lalu teriakan di vokal A sekencang kalian. Saya yakin, sedikitnya akan mengurangi beban kalian dengan berteriak. Kita lakukan berteriak. Badan rileks. Siap. Di rumah, kalian bisa melakukannya mungkin ketika malu, bisa menutupnya dengan bantal, berteriak kencang-kencangnya, atau mungkin malu ataupun terhalang dengan banyak tetangga yang ribet atau rese, lakukan di rumah, di kamar kalian, tidak menjadi alasan di tengah pandemi atau tidak ada teman, kalian tetap bisa melakukannya, kalian bisa tetap produktif. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.